Halo teman-teman sekalian, kita kembali lagi pada acara Faith and Fire. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kecemasan atau dalam bahasa Inggrisnya anxiety. So, semoga teman-teman sekalian ada yang nggak anxiety, tapi kita coba tanya ya masing-masing. Oke, bro, menurut lo anxiety itu apa? Kan anxiety itu salah satu entitas gitu. Kalau di film Inside Out itu dia ada tokohnya sendiri gitu ya. Tapi dia tumbuh ada waktu Si cemas. dia dewasa ya. Anak kecil nggak punya kan yang anak kecil taunya jijik, takut, marah, Ya. happy, sedih itu. Jadi dia itu nanti waktu dewasa dia tiba-tiba puber segala macam, muncul si cemas itu yang aneh yang tokohnya lucu itu di film itu. Ya seperti itu sih kalau aku. Jadi orang baru mulai cemas mungkin baru mulai bisa memikirkan hari esok atau pendapat orang terhadap dia itu sudah mulai dewasa ya. Iya. Makanya kalau anak kecil itu live in the present ya. Iya. Punya kelereng satu dia happy. Iya, belum matang. Iya. Akal budinya itu masih kayak gitu kayak itu lebih enak. Tapi bukannya kecemasan juga udah ada dari waktu kecil? Mungkin dengan keadaan yang berbeda kali ya. Mungkin dalam arti kayak ya sorry itu saya kadang-kadang kita kayak sosialnya kan beda-beda, status sosial mungkin kayak anak-anak jalanan atau apa yang terpaksa dia harus cari uang atau apa gitu. Ya, dengan tekanan demikian. Mau mungkin dia belum siap kali ya secara mentality, anxiety-nya pasti udah ada dari situ. Namanya sih nggak anxiety sih, kalau itu tuh dia cuma sensibilitas. Jadi ketika lapar, ketika sedih ngelihat sesuatu yang sedih gitu. Tapi kalau anxiety itu dia itu paling gampang itu sebenarnya ketika anak itu sudah kenal sama yang namanya mati. Jadi itu pengalaman anakku itu. Jadi ketika dia tuh tiba-tiba nanya mati itu apa gitu. Aneh ya. Anakku itu ya anehnya kayak gua sih. Tiba-tiba kalau bisa nggak sih aku bikin mama papa itu nggak mati, dia tuh nanya kayak gitu. Jadi tiba-tiba terganggu sekali dengan realitas itu gitu. Itu berarti waktu sebelum itu dia tuh ya tadi itu dapat kelereng satu happy, kelerengnya hilang nangis gitu. That's a very deep question ya. Gimana bisa nggak saya bikin orang tua saya nggak bisa mati? Nangis udah. Yeah, that was very thoughtful in a way, in a very child way. Yeah. Very interesting. Nah gimana bro? Menurut you bro? Kalau gue agak sedikit sama, cuman mungkin agak sedikit beda. Kalau menurut gue sih anxiety dari kecil sih ada ya. Menurut gue sih, cuman gue nggak bisa menjabarkan secara teori, tapi sepertinya kalau dari kecil ada, karena yang tadi itu, misalnya lu anak-anak jalanan, lu nggak tahu besok mau makan apa, sementara lu harus jualan, mungkin dagang asongan atau apa, apalagi kalau dia bawa adiknya, besok adiknya harus makan apa, mungkin di lapisan-lapisan. Jadi anxiety kan kayak apa ya, sesuatu yang kita tidak tahu, ya, tapi kita dihadapkan secara nyata gitu. Something unknown but is real gitu. Jadi kayak gitulah contohnya. Survival, ya kan? Iya juga sih. Iya. Menurut gue sih seperti itu sih. Gimana bro? Nah, ini bahas anxiety. Sebetulnya kalau dilihat ya, setuju sama Mas Bro Budi dan Mas Jeffrey. Karena pengalaman pribadi juga nih. Kita, bro. Pengalaman pribadi. Waktu kecil, kita tuh anxiety sudah ada di kita masing-masing. Karena itu bagian dari kita sebetulnya. Nah, pengalaman waktu kecil, kan bokap gue meninggal waktu gue 4 tahun. Oke. Nah, di situ gue waktu bokap lagi disemayamkan aja, gue cuman keliling-keliling pakai teh kotak yang udah habis, gue isi gue semprotin orang-orang sampai ketawa-ketawa. Karena gue nggak ngerti apa-apa. Nah, mulai ngertinya kapan? Pada saat setahun kemudian dia tahu nyokap tinggal sendiri, terus ada yang ngomong kasih informasi, itu kalau mama kawin lagi gimana? Langsung karena banyak informasi masuk, bapak tiri jahat, cemas. Langsung bilang mama jangan, saya take care mama gitu. Terus habis itu mulai lagi yang tadi itu, kalau ibu meninggal saya sendirian, takut lagi, cemas lagi. Ya, tapi memang kadarnya itu nggak se-ekstrim saat ini. Dewasa ya. Itu umur berapa? Jadi umur 5 tahun gitu ya waktu itu? 5 tahun sudah mulai ngerasakan seperti itu. Karena informasi yang kita terima.
Nah, kalau nggak ada informasi seperti itu, apakah bisa cemas? Nggak akan sadar. Bukannya nggak ada, tapi nggak sadar. Sadarnya kapan? Pada saat puber. Iya itu. Berarti Ya. boleh dikatakan semakin banyak tahu semakin cemas. Oh, Itu dia. Itu betul. Banyak makan tahu makin cemas. Enak tambah tempe. I think anxiety ini apa ya? Kayak kita mikirin what if What if? yang berulang-ulang di kepala kita What if? sampai jadi nggak bisa tidur gitu. Exactly, yes. Terlalu banyak what if. Sesuatu yang di luar kontrol kita, di mana kita berusaha mengontrol. Ya, Sebetulnya itu. Ya. Nah, kalau misalkan nih kayak anak gue sekarang ini kan, anak gue itu memang ada specialty lah istilahnya gitu kan. Gue cemas masa depan dia gimana. Kalau gue nggak ada, masih ada bini. Kalau bini nggak ada, dia sendirian. Dia bisa hidup nggak? So, what to do-nya ini yang akhirnya kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, itu masalahnya. Ya. Nah, anxiety itulah yang mengedrive kita supaya kita mempersiapkan dia. Ya. Bahaya laten itu loh. Ya. Nah, itu. Nah, Jadi seolah-olah kita tuh kayak mampu gitu, atau harus mampu harus untuk mampu, Pak. ngontrol itu gitu kan jadi nuntut sekali gitu Nuntut sekali. realitas itu. Betul. Tapi apakah benar itu kan terjadi kan nggak tahu. Nggak tahu. Bisa jadi sekarang seperti ini. Hmm. Kayak contohnya siapa tuh yang bikin lampu tuh? Edison Kan terus di sekolah kan kacau banget. Iya. Dikeluarin, dididik semaknya jadi lampu. Iya. Tuh. Ya apapun ceritanya ya. Tapi dia udah budak sebelah tuh ditampar orang. Tuh. Gara-gara gerbong Tuduh tempat dia dia. belajar. Dia enggak kebakar. Oh. Dia kan bikin lampu, dia tiup bohlam kan. Dia bikin dia gagal dia berhasil menemukan cara yang salah untuk membentuk bohlam, dia bilang. Jadi dia benar nggak pernah gagal. Dia cuma 1000 kali menemukan cara yang salah sampai akhirnya dia bikin lampu pijar. Itu perjuangan yang luar biasa sih. Ya, artinya ternyata beda sama rencana-rencana kita itu kan. Kita kan punya rencana, punya pemikiran gitu. Ternyata Ya. Masalah kita utama itu adalah kita mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan kita berusaha keras sekali di sana. Mau dalam kantor, usaha, bisnis, dalam keluarga, bahkan diri sendiri. Di mana kita mencoba mengontrol, ternyata kita pas jatuh, kita mengutuki diri sendiri. Kayak tanda kutip, misalnya abego sih, apalah, beginilah, dosa lu, apa segala macam. Nah, di saat kita bisa ngontrol, itu ada masalah lain lagi, di mana kita menjadi judgmental. Dan kita anxiety terhadap kenapa orang-orang seperti itu, saya harus membantu mereka. Anxiety-nya saya gagal lagi, balik lagi. Memang ini suatu loop yang gak akan pernah selesai. Gitu. Nah, masalah yang cukup unik ya, menurut saya mungkin semua orang merasakan yang disebut cemas gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang dimana orang memiliki needs untuk, apalagi dengan sosial media, orang merasa dia punya needs untuk exist in a certain way. Terus dengan sebenarnya actually advertising ya, advertising itu kan luar biasa banget ya. Advertise kayak lu belum hidup kalau lu belum punya A, lu belum hidup kalau lu belum punya B, you know, stuff kayak begitu. Terus you lihat sosmed, whatever happens lah ya, total lihat Andrew Tate begini begitu ya, you know. So I think itu membuat jadi suatu gap di mana dia pengen kemana, terus tapi di perjalanan dia jadi memaksakan dirinya, what if gua nggak pernah achieve ini, what if something bad happen. So ya, I think untuk menjawab what if yang nggak bisa kita jawab sampai the time comes, then only we know. Terus kadang-kadang ini some people mereka take this time untuk actually prepare. Tapi some people actually mereka malah succumb into stressnya itu pada malah jadi depresi. Dari kecemasan itu malah jadi depresi. So ini sekarang kalau kita bicara soal begitu, okay, maybe sempet nggak? I mean, untuk saya pribadi kecemasan itu kayak sesuatu yang kayak lu bilang ya, nggak ada habisnya. Tapi but let's say mungkin kita bisa berbagi kecemasan apa sih yang pernah lu laluin dan berhasil lu lewatin gitu, let's say you overcome that. Ada nggak yang mungkin kita bisa sharing jadinya kalau ada anxiety yang kita bisa lewatin? That's a good question. Ya. Karena sampai sekarang pun, sampai sekarang pun kecemasan gua bisa dilewatin? Tidak. Jadi apa yang dilakukan gitu masalahnya kan? Kita cemas satu, oke, maybe kita overcome, tapi not exactly entirely overcome. Kita nggak mungkin overcome ini, karena kalau kita sudah berserah, kita lakukan yang terbaik. Tapi selalu ada bisikan kecil-kecil, what if this is not your best?
kenapa sepertinya masih bisa lakukan ini lagi gitu. Masih bisa lebih further lagi, extra mile lagi. Itu karena kemauan untuk mengontrol. Kalau kita melepaskan kemauan kita untuk mengontrol, apakah itu baik? Tidak juga. Malah jadi lepas kendali semuanya. I mean like gampangnya gini, oke, saya pasrah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini anak mau sekolah, oke, saya pasrah, terus apa yang terjadi? Nggak sekolah anaknya. Kita nggak ada will untuk berusaha. Ya paling enaknya gini, ya saya nggak ada beban karena saya pasrah kan. Kayak kata Cak Lontong, saya pasrahkan anak saya ke ibu saya, saya pasrahkan apa kemana. Maybe itu malah meleparkan kepada ibu kan. Kalau misalnya emang orang bener-bener nggak ada rasa cemas, itu bukan orang, mohon maaf saya ngomong. Karena itu sebagai robot. Dan nggak ada sih orang kayak gitu. Nggak bakal ada, bro. Kalau ada orang kayak gitu tuh dia itu cuma ngebuang yang ada, bukan ngebuang sih, kalau ngebuang kan dia keluar ya, dia cuma lari dari kenyataan aja bahwa kecemasannya ditekan gitu, dia udahlah gue bodo amat lah gitu. Sobat dari cemas itu basically just menjalankan ya. Saya mungkin sebagai contohnya ya, kadang-kadang kayak anak-anak mau tanding, anak mau tanding, besok tanding besok. Ini tanding kita nggak main-main nih, pukul-pukulan kan, salah-salah gigi copot, hidung patah, bisa terjadi hal begitu kan. Ini bahkan yang coachnya aja, jangankan anak yang berantemnya, kadang-kadang saya pun jadi susah tidur. Karena di kepala saya, what if, gimana ya? Silaunya, but sesudah pertandingan itu selesai, then we all very happy, kayak kita punya dopamine dump yang gede banget, kayak dan makan pun jadi jauh lebih enak. Padahal yang fight murid-murid, bukan saya yang fight. So I think untuk ke jalan ini ya to accept that suatu saat hal yang kita cemasin itu probably will happen, probably not happen. Ya kan kayak orang zaman COVID, nanti gue kena, gue nggak kena. Ya kalau mati sih pasti kena. Tapi kalau zaman COVID kan nggak tahu nih, kena nggak nih, kena unknown. But let's say kalau seseorang itu udah kena dan dia overcome dan dia lewatin, I think dia saat ini kayak gue udah survive, bro. Kalau menurut gue juga ya, kayak cemas ini ya, mencemaskan sesuatu ini di POV tiap orang itu kan beda-beda. Ya. Mencemaskan hal yang sama deh, contoh kayak mau tanding gitu. POV-nya mungkin beda-beda nih tiap orang, ya kan. Kalau menurut lu kecemasan takut nih mau tanding apa segala macam, takut accident atau apa segala macam ya kan. Tapi ada satu kondisi lagi misalkan, oh dia mau tanding. Oh gue cemas nih gini, tapi gue tahu dia ada persiapan. Mungkin kecemasannya akan berkurang, ya kan. Tapi kalau di orang tua sendiri bisa jadi itu nggak berkurang. Jadi cuma tahu oke, dia siap nih, dia ready dulu dan melakukan persiapan gitu ya. Tapi kan makanya gue bilang POV-nya nih beda-beda nih, di hal yang sama pun bisa aja saling berbeda gitu loh. Karena mungkin ya bukan masalah kecemasan itu satu problem sendiri, tapi gimana menyikapinya itu yang beda-beda mungkin hasilnya ya. Iya, tadi kayak gimana menyingkapinya. Kayak COVID deh. COVID kalau yang benar-benar anxiety, cemas dan dia nggak bisa menyikapi, bisa mati gara-gara itu. Bisa mati kan? Banyak kejadian kan, benar nggak ya? Itu kan ada cerita yang ada orang ngurung dirinya sampai setengah tahun di kamar dan dengan hebatnya dia kena COVID, bro. Dia ngurung diri setengah tahun di kamar, nggak kemana-mana, makan tuh disorongin gini, jebret gini, kena COVID malahan di kamar. How gitu kan? But it happens. It happens. Orangnya selamat, nggak ada masalah. Bahkan waktu COVID pun gue sempet ada kekhawatiran juga yang mungkin cukup agak ekstrim atau berlebih gitu ya. Ingat nggak waktu COVID kan kita disuruh tiap berapa jam harus sanitizer atau cuci tangan atau apa gitu. Masker kemana-mana. Ya kan? Dulu waktu COVID, gue sampai ngupil aja takut loh bro. Diladekin dan mapong rekun. Tapi sempat kejadian itu. Wah, sih enggak. Ya maksudnya makanya kan POV-nya nih beda-beda gitu loh ya kan. Mungkin dari serapan informasi yang didapat kan juga beda ya. Iya. Udah gitu kan karakter masing-masing kalau COVID itu kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang middle ya kan. Gue dulu termasuk yang middle tuh kalau COVID tuh. Di satu sisi kapan gue percaya bahwa ini mah nggak mungkin, tapi di satu sisi takut juga gitu loh. Ya kan? Gue dulu sempet sampai tiap masuk ruangan gue sediain botol hand sanitizer. Iya, kemana-mana bini gue juga sampai sekarang. Di pintu mau masuk rumah gue pasang, kamar tidur gue pasang gitu loh. So
laki sih nggak sampai kenapa-napa gimana ya gitu ya. Cuma emang kecemasan tuh kecil tapi gede, gede tapi kecil, tergantung kitanya sih ya. Iya. Mungkin kalau orang yang sering mengalami, maksudnya baik orang susah maupun orang kaya, kecemasannya kan mungkin levelnya beda ya. Yang kaya lebih cemas. Tapi sama-sama. Yang kaya mungkin Yang kaya lebih cemas, bro. Pokoknya sama-sama nggak? sama-sama cemas, cuman Masing-masing manggul salib kecemasan yang orang kecil ini dilihat orang kaya mungkin nggak seberapa, ya kan? Ya kan, untuk orang kecil mungkin lebih besar gitu kan kecemasannya kan. Kok menurut saya enggak loh. Kebalikan ya. Menurut saya justru orang yang kaya yang punya semuanya itu takut banget. Lihat deh yang kaya-kaya itu kalau saya kan ngumpulnya sorry itu saya sama pasukan yang kerja hari ini untuk makan hari ini. Bodoh amat tuh. Tapi mereka cemas sebenarnya. Cuma ya Mereka lebih takut vaksinnya. Lebih. Mereka lebih takut vaksinnya. Proyek tuh kalau nggak divaksin ditutup, kita nggak boleh kerja. Terus anak-anak disuruh vaksin, nggak ada yang berani vaksin. Mereka malah takut ditusuk pakai jarum segala. Dia bilang itu jarum dari mana apa. Satu hal itu. Mereka takut itu. Satu hal itu kan dia bilang yang kaya malah lebih cemas, yang miskin mungkin Malah lebih agak nyantai. santai, berani mati nekat. Iya. Tapi kalau untuk makan hari esok, mungkin yang rakyat kecil lebih cemas daripada yang Itu dia malah mikir kan kalau gua nggak kerja 2 hari gua mati nggak makan, covidnya gua nggak tahu. Tapi gua nggak kerja 2 hari, gua 2 hari nggak makan mati dong. Kamu lu tau nggak separah apa kejadian waktu itu? Kita di proyek ada 50 orang. Ini benar-benar glory to God banget. Ini kita ngomong soal kecemasan nih. We are so worry karena di saat COVID itu suddenly everything stop dong, business stop, everything stop. Tapi kita ada 50 orang yang nggak bisa pulang kampung, nyangkut di proyek. Oke? Ini proyek cukup gede waktu itu. Di sebelah proyek kita itu ada galian untuk basement. Nah, galian untuk basement itu gede loh. Sekitar 30 meter kali 100 meter. Karena hujan dan itu karena proyek itu 2 tahun lebih. Itu galian basement berisi air jadi danau. Oke. Di saat kondisi itu mau beli makan, pasar apa semua tutup semua. 50 orang gimana mau kasih makan? Gua makan aja nyari keluar mau beli di mana, mau bawa ke situ lagi. Susah. Gimana kan? Mereka ngejala di danau itu Yang ajaib. ketemu ikan nila berkilo-kilo. Mereka makan 2 bulan ikan nila doang. Gila. Itu terus story. Yes, itu tim gua. Di videoin, Pak, banyak ikan nila, Pak. Gua cuma bilang, haleluya, lu orang minta makan. Gua udah bingung, lu orang makan gimana gitu kan. Kita kasih bantuan dana apa segala. Tapi sekarang pasar tutup. Yang jual motor-motor yang biasa catering tutup. 2 tahun loh. Nah, 2 tahun. Tapi itu mereka akhirnya mulai bisa disperse segala macam. Tapi mereka 2 bulan benar-benar kestak di situ. Makanan semua repot. Karena mereka kan dari Jawa ke lokasi. Iya. Mereka makan ikan nila. Sampai gue bilang, bro, this is God's hand, bro. Bisa tiba-tiba, saya nggak tahu siapa yang lempar, Pak. Tapi ikan nilanya banyak di jalan berkilo-kilo. Gue bilang, jangan berlebihan ya. Gue bilang, lu ngejala cukup untuk hari ini aja. Kalau lu yang nggak cerita, gue nggak percaya lu tuh. Kalau bukan Ada videonya kalau masih. bukan lu yang Iya. cerita, lu nggak ngaco. Tapi kalau lu gila ya kayak gitu tuh bisa Iya. kejadian. Itu yang terjadi. I mean, but galian itu gede banget ya. Karena itu 100 sekian meter kali 30 meter ya. Di logika itu biasa dari empang orang, terus hujan Bukan. gede, Iya. banjir terus masuk ke situ. Bukan loh. Hah? Itu galian di Tangerang. Itu galian. Jadi bangunan itu kalau dia ada basement, itu kita gali dulu sampai ke dalam basement, masuk 4 meter ke bawah, itu dalam loh. 4 meter loh, satu lantai. Jadi itu gali. Nah, baru nanti mancang tuh, mesin pancang semua masuk ke dalam galian itu. Memang dia tapered begini, taperingnya aja udah 10 meter. Taper begini masuk ke dalaman 4 meter. Jadi danau itu kalau salah cemplung orang tenggelam, bisa tenggelam itu 4 meter. Jadi air itu kedalaman saat itu sekitar 2 meter lebih. Karena hanya nahan hujan. Dan ikannya banyak. Mereka jadi penjala ikan. Look at that. Gila ya. Iya. Di saat kita yang sorry to say, memang saya dibilang kan Iya, nggak tahu pasukan ini kan ngapa-ngapain borongan juga, ya, lu. pasukan ini kan borongan. Sebenarnya saya bisa aja yang kayak close a blind eye dan bilang kayak ya udah you're on your own bro, lu kerja gue bayar selesai tugas gue sampai sini. But come on man gitu loh. Ini kejadian force major dan mereka 50 orang nyangkut di situ. So we don't know how to do that. Terus gue sampai bilang gimana sana ada bantuan apa nggak segala. Kita kontak-kontak terus. Akhirnya mereka dapat oh iya beras bisa ada ini. Kita ada kirim berapa karung beras. Makannya apa masa nasi doang gitu kan? Ikan nila 2 bulan. Cukup.
Hebat nggak? Ya, luar biasa ya. Yang Glory itu kan Biasa kode. banget, gila. Ekonomi parah terus nggak ada makanan. Mau pakai iman kayak mau pakai logika, gue nggak percaya manusia itu nggak bisa makan tanpa sistem kapitalis misalnya ya gitu ya. Ya itu nggak ada tuan yang nabur itu kan, nggak ada pemodal yang keluarin modal beli bibit ikan masukin. Tuhan memang nyediain makanan gitu. Bahwa sistem itu gue nggak ngutukin itu, tapi itu tuh jangan sampai kita tuh bilang harus itu gitu. Karena sebenarnya Tuhan itu nyediain makanan gitu. Dari cerita lu itu tadi itu, maka gue bilang kalau lu nggak cerita gue nggak percaya siapa kayak gitu lah, lu ngaco aja. Tapi dari cerita itu tuh dia itu bisa begitu ajaib, terus memang kebutuhan dia kayak menuin kebutuhan gitu. Lu perlu apa tuh dilempar begitu, itu tuh kayak gitu tuh. Jadi Pada saatnya gitu. pada dasarnya kita tuh nggak mungkin mati kelaparan di bumi ini gitu. Kalau itu tuh nomor satu itu yang perlu kita pegang adalah ada kuasa Tuhan gitu untuk nyelesain masalah dasar kebutuhan makan gitu. Betul sih. Ajaib sih itu sih. Tapi gue ada satu pertanyaan juga nih ya, maksudnya gini, COVID yang sedemikian impact-nya Serem. besar gitu ya, yang banyak sekali korban jiwa itu juga kan gitu. Ya boleh dibilang manusia bisa ngelewatin Ya. dengan segala Segala macam ceritanya. tragedi dan sebagainya. Tapi kan yang ke depan ini ya entar mungkin dunia yang semakin menggila, ya kan, ekonomi yang semakin krisis, ya kan, belum lagi bangsa kita juga yang semakin gak jelas, ya kan. Nah, ada anxiety apa, gak kecemasan apa yang lu lebih takutkan di masa depan kira-kira? Dengan keadaan ekonomi dan keadaan dunia ya sekarang ya, perang dunia ketiga kah atau gimana gitu? Kayaknya anxiety gue sih nggak serepot itu sih. Gue bisa kasih keluarga, anak cukup makan, pendidikan cukup, kayaknya udah tenang gitu. Anxiety-nya kayak bisa nggak nih sekolahin anak gitu. Karena kalau saya mikirin perang atau impact dari AI atau dari apa, memang saya mikirin. But I think saya menarik garis yang sangat jelas di mana yang bisa saya ubah, mana yang nggak bisa saya ubah. Kalau yang nggak bisa saya ubah, sorry to say, what can I do? Gitu loh. Saya cemas tanpa guna kalau saya mencemaskan hal yang kayak oh ini mau perang dunia 3, but kayak nggak ada satu orang pun di handphone saya ini bisa saya telepon untuk berhentiin perang dunia 3 kalaupun terjadi. Isu-isu kerusuhan? Well, of course isu kerusuhan sesuatu yang kita semua nggak mau ya, but I mean ini untuk membantu teman-teman sekalian ya. Biasanya kalau ada isunya nggak terjadi. Kalau mau terjadi nggak ada isunya. Kalau mau terjadi ya terjadi aja, gede bom gitu. Kalau udah ada isunya artinya something lah ya kan. Kalau mau kejadian sih kejadian aja. Iya. Tahu ya tadi itulah, percaya sama ikan Gila. Ikan nila itu karena ikan nila di danau buatan. itu kan kerusuhan bagi 50 orang, itu kerusuhan konkret. Oh Dia iya. nggak bisa makan, tapi ternyata bisa ada penyelamatan kayak gitu tuh. Ntar malam gue juga bengong tuh mikirin itu gimana ya, how ajaib gitu ternyata kehidupan ini untuk ngelayanin kita gitu. Ya. Tinggal kitanya tuh, nah ketika kita tuh nggak berserah, nggak asik gitu ya, jangan-jangan malah kayak Om tadi bilang bahwa kalau kita terlalu mau ngontrol sesuatu itu malah biasanya kacau tuh kalau kita mau kontrol full. Iya sih, itu Mesti ada sisanya lepasin. Itu juga sangat menarik gitu. Ya. Karena waktu kita lepasin itu ternyata Karena bisa terjadi. kayaknya kita mesti tahu kapan kita harus kontrol, kapan kita harus nggak kontrol. Iya, karena kontrol Kita- penting, iya. tapi jangan total. Terutama untuk kayak keluarga, apa segala macam ya. Karena kontrol itu semakin lu berusaha untuk mengkontrol, biasanya akan semakin chaos. Iya betul. Semakin kita nggak kontrol, Kacau juga. kita yang cemas Kacau. juga. Dan kacau. Makanya hukum itu kan bicara tentang itu gitu. Lu kalau Iya. hukum terlalu legalistik atau nggak ada hukum sama sekali kan chaos ya, lu bisa ngambil barang orang seenaknya, itu lawless itu kan. Atau hukum itu terlalu kaku gitu ya, sampai lu mau masuk kamar mandi itu harus diatur kaki kanan dulu apa kaki kiri. Turun bus Kan repot kaki ya, kiri doang, ya kan? iya maksudnya itu. Jadi memang tadi Om juga bilang kan bahwa anxiety itu yang pertama kalau tadi gue coba itu bukan musuh sih, itu memang kondisi adanya manusia gitu, terutama manusia yang
akal budinya udah tumbuh gitu di umur-umur tertentu yang tadi aku bilang, ketika dia udah paham sama konsep mati, situasi batas yang mutlak nggak bisa ditawar gitu, itu tuh tiba-tiba itu mengganggu sekali itu. Nomor 2 ini apa, puber libido itu juga itu nanti main lagi itu. Sorry, gue ada pertanyaan lagi. Apakah kalau misalnya kita mencemaskan sesuatu, kan gue pernah baca ya, tapi gue nggak tahu menurut lu orang gimana gitu ya. Gue pernah baca, kalau lu mencemaskan sesuatu, lu harus pikirkan kemungkinan terburuknya. Setelah itu lu akan nggak terlalu cemas. What do you think about that? Mirip-mirip sama yang gue bilang tadi itu. Lu ketika lu memikirkan hal terburuknya, sebenarnya lu sedang menamai itu gitu. Kan langsung ada kan. Kemungkinan terburuknya apa? Ya perusahaan gua rugi gitu. Nah, rugi itu kan lu namai atau yang lu takutkan itu. Jadi kita sudah siap dengan itu. Langsung lu bisa negosiasi itu. Manajemen risiko. Ya. I mean, kita kalau udah tahu worst case scenario-nya ya, so can we take it or not gitu kan sebenarnya kan. Resiko ini bisa kita terima atau enggak. Terukur jadinya. Iya, jadi terukur. Iya, risikonya lebih terukur mungkin ya. Tetap ada ininya, ada risknya. But nggak semua orang bisa menerima resiko terburuknya itu. Yang ketiga nggak terima itu yang repot. Ya, let's say resiko terburuknya adalah perusahaan ini tutup. Buat orang tertentu, bro, lu lahir nggak punya perusahaan ini, bro. Kalau perusahaan ini tutup, lu belum mati, bro. Masih ada ikan nila di danau gitu kan, kasarnya begitu. Ya. Tapi ada orang yang enggak. Kalau perusahaan itu tutup, gua mati. Mati nih gua nih. Itu jadi ini attachment. Attachment. Ya, betul. Itu sangat berbeda sudut pandang terhadap sesuatu yang di-worry-kan itu ya. Dan seringkali worry ini terjadi di saat kita actually nggak mulai nyicil solusinya sih. Kalau kita mulai nyicil solusinya, kita khawatir akan sesuatu dan kita nyicil solusinya. Solusi itu kan, tapi kan ketemu ketika lu berhasil nemuin, lu menulis hipotesis masalahnya tuh ini, jangan lu baru masuk tuh, gitu. Iya. Serang gitu kan. So this is what I should do, gitu lu kan. namain, Iya. bingung aja lu muter. Betul. Cuman stres jadinya. Iya. Dan kalau tahu ini masalahnya kemungkinan bisa jadi ini dan apa yang harus kita kuat, let's say takut akan let's say kena kanker misalkan gitu. At least ya, nggak kena kanker, at least ya hindarin hal-hal yang bisa menyebabkan kanker, memulai hidup yang lebih baik gitu, hal-hal yang kayak gitu ya kan. Jadi, I mean dengan adanya persiapan itu nanti kayak paling nggak kita ada dalam hati kita tuh ada sedikit mungkin confident untuk ngadepin suatu yang what if-nya ini kan. Kenapun ya, at least gue udah pernah melakukan inilah, jangan sampai gue nggak ngapa-ngapain terus gue kena. So itu kan kayak bulat-bulat masuk jebakan gitu, kasar begitu. Iya. Dan itulah juga yang membedakan antara kita believer dan non-believer. Ya, itu. Karena gini, kita sudah mengukur, menamai, kita do the best kan karena dengan planning yang sudah kita buat, ya baik, ya kita berdoa lah karena kita believer. Tetapi yang selama perjalanan itu kita cemas, is it really working or not? Nah itu yang menjadi masalah sebetulnya. Terus how about gray area yang kita nggak kontrol itu kan? Nah disitulah pada saat disusupi bahwa ini gray area ini lebih menarik loh, di surefire pasti bisa terjadi. Nah itu kita pas ambil itu malah kejadian apa yang kita takutkan. Seperti itu. Jadi apa ya, kita sebutnya sebagai kecemasan iman jadinya. Kecemasan dalam iman. Jadi yang paling simple, ya maksudnya gini, kalau dalam masalah bisnis kan seperti itu. Dari kita pribadi dia masing-masing misalnya. Pertanyaan paling mudah, kan saya sudah begini, apakah saya yakin masuk surga? Kok saya masih jelek begini tindakannya? Saya kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, suka jatuh nih. Saya dikit-dikit nyolong waktu nih, ke WC lama-lama, duduk lama-lama misalnya gitu kan. Kerjaan tinggalin dulu. Itu dosa nggak tuh? Ya kayaknya sih enggak ya, tapi salah tuh sebenarnya kan. Terus yang paling itu dia yang simple, yang tingginya itu di mana kita sudah benar-benar mengimani. Tapi yang terjadi adalah takutan, apakah saya akan diterima Yesus atau tidak? Karena tertulis bahwa saya udah memakai namamu, yang itu loh. Tapi Tuhan Yesus akan ngomong, saya tidak mengenal Anda. Nah itu waktu kapan ya? Waktu sekitar waktu zamannya gue sama si Mister itu. Itu ketakutan yang paling besar buat gue. Maksudnya gimana? Bahwa Tuhan tidak mengenal nama lo. Ya, gue takut Tuhan tidak menerima gue. Gue udah percaya, tapi gue takut Tuhan tidak menerima gue. Karena masa lalu gue, karena sekarang yang gue lakukan. Dan habis itu walaupun gue tahu gue udah diampuni, tapi gue masih merasa kayak I don't think it's enough.
gue masih cemas bahwa Tuhan tidak terima gue. Iya. Gue menyebut nama Tuhan, gue menyembah, tapi gue takut gue nggak terima. Iya. Di saat itu gue nangis sampai gue ngomong, Tuhan tolong dong jangan mengalihkan wajahmu daripada aku. Berkali-kali doain. Dan nah, perubahannya itu melewati proses pendewasaan. Iya. Pendewasaan itu baru sadar bahwa apa yang dipikirkan itu salah. Nah, permasalahannya kan gini ya, kalau kita ngelihat secara dunia nyata, pekerjaan, keluarga, itu bisa terukur tuh. Tapi iman gimana ngukurnya? Iya. Nah ini, tapi masalahnya ini dua solusinya sebetulnya sama. Kalau nanti kita bahas mengenai jalan keluarnya ya, kira-kira seperti kiat-kiatnya lah istilah gitu. Begitu sih, brothers. Ya, itu kalau Charlie Chaplin itu pernah bikin jokes gitu ya. Bukan jokes. Jadi dia pernah di kota apa gitu ya, di Inggris atau di mana gitu ya. Ada perlombaan karena dia populer banget ya. Lomba mirip-miripan Chaplin gitu, Charlie Chaplin. Oh, jadi banyak orang yang pakai kostum kayak dia gitu, terus dia ikut. Kalah dia. Gimana Charlie Chaplin kalah gitu. Katanya sih itu kisah nyata, nanti kita googlin coba ya, nanti aja. Jadi kalau aku ngerefleksiinnya itu gini loh. Gimana kalau gue orang berkuasa, tiba-tiba gue itu bikin lomba mirip-miripan diri gue. Kayak mana ya? Gimana ya kalau tiba-tiba kan lombanya diadakan, terus tiba-tiba gue nyusup nih, dia terjadi lomba itu, dan gue juga jadi juri. Nanti kan banyak kan pesertanya termasuk gue kan, oh fotonya ini, kelakuannya, tingkahnya ini, pasti nggak gue menang di itu. Gue sebagai juri tunggal misalnya gitu, bisa jadi nggak? Bisa jadi gue ngelihat itu ada yang lebih gue daripada gue. Ada yang lebih, apanya yang lebih gue itu, yang ideal gue itu pengen seorang Jeffrey yang begini. Ternyata gue enggak. Ya. Ternyata di perlombaan itu ada yang kayak gitu, yang sesuai sama ide ke Jeffreyan itu. Ini menang ini. Jeffreyan asli ini, artinya sebenarnya ketika kita itu merasa nggak oke di hadapan Allah itu sebenarnya ya di situ sih. Ketika kita tuh nggak berhasil, kita tuh punya ideal tentang idealnya tentang nilai-nilai kekristenan itu gini. Ternyata gue nggak kena di situ gitu. Wah, ini nggak proper nih sebagai ini. Gue nggak utuh nih. Nah, sebenarnya yang tadi itu pengalaman down, sedih itu perlu dialami, karena dengan itu kita sadar bahwa kita tuh belum ada yang perlu kita usahakan untuk sampai ke titik yang tadi kita tangisi karena kita nggak sampai ke level itu. Ada perubahan sampai akhirnya kita bisa jernih. Oh, ternyata ya ini memang ide saya tuh surga semua, tapi kita kan ada di bumi yang masih sangat terbatas ini gitu. Itu akhirnya kita kan yang dibilang berdamai itu. Ada selisih, saya yang surgawi, ada saya yang duniawi. Ya ketemu di sinilah gitu, kita mau naik ke sini tapi jangan sampai gini bawah amat gitu kita. Ya. Sebetulnya lebih ke arah kesadaran, bro. Iya. Sadaran. Kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa ke consciousness, kita nggak bisa ke situ. Apa yang bisa kita lakukan? Pasrah. Ya. Sambil berusaha yang bisa kita kerjain, yang kayak Doi bilang itu ya, memang kita tuh perlu tahu diri, tapi ya bekerja samalah dengan Allah gitu. Yang kita bilang gue nggak mungkin bisa mempengaruhi perang dunia, bisa sebenarnya, tapi ya entah dengan cara apa gitu. Karena kalau lu definitely nggak bisa, yang gue bilang itu Musa juga tadinya bilang gitu, sampai dia tuh diyakinin dengan begitu firm, karya dia tuh menjadi seperti itu. Ya kalau ditunjuk untuk nyetopin perang dunia 3 ya dipisahkan sama Tuhan ya. Ya kalau sekarang sih enggak. Nah, iya, berarti kan belum aja gitu. Sehingga jangan putus harapan. Kita tuh yakin aja gitu bahwa kita punya tugas gitu, bahwa karena
Kayak lu suka deket-deket sama main-main yang gelap-gelap gitu ya. Mereka itu kan pengen kita itu ngerasa Saya suka yang nggak terang-terang pantas kan. untuk ke bukit yang gelap-gelap. Nah, iya, tapi kan lu tahu kan Iya. sifat mereka itu apa? Sifat mereka adalah bikin kita itu ngerasa kita itu nggak pantas untuk karya-karya besar gitu ya misalnya. Itu tuh kan kita, lu siapa kan kerjanya kan bacain dosa orang kan. Iya. Lu itu kemarin kesini. Oh iya gue itu ya. Udah kalau gitu gue rusak aja lah. Gue kemarin dia tahu gue. Ya, memang benar sih. The easy thing about this itu sebenarnya gini. Karya keselamatan kita itu bukan karya kita, tapi karya Tuhan. So percaya. So this is what I hold very dearly. Gue percaya bahwa Yesus di kayu salib dia bilang it's finished. When he say it finished, gue percaya. So Yesus sudah beli saya, udah melepaskan saya dari dosa, melebihi dari dosa apapun yang bisa saya buat. Ya. So we are free. Itu his finished job, right? So apa kerjanya setan? Untuk menganulir Iya. pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Jadi apa yang terjadi? Setiap kali kita melihat ke arah terang, ke arah cahaya, ke arah Yesus, kita sadar bahwa hey, ada Yesus yang something happen. Hey, Yesus tolong saya. Something happen, Yesus. Oh, baca. Oh ya, Yesus berbicara demikian. And then your life better, right? Tapi begitu you lagi diam sendiri dan si gelap itu datang, dia akan bilang, kemarin, 2 hari yang lalu, ya. So Demon akan selalu akan ngajarin kita untuk melihat kekurangan kita dan membuat kita kelihatan sangat nggak layak. Nah itu kerjaan mereka. So cemas lah bisa itu. Itu terus mereka cemas dan segala macam. Sedangkan pengikut Kristus melihat kayu salib di depan, saya Santo Petrus ya, jangan saya nggak layak, ya saya terbalik aja. Man, come on, ya kan, because he saw the light, he knows the light. Ya, berdamai dengan kenyataan itu dibilang. Ya, berdamai dengan kenyataan. So I mean, anxiety pasti ada, but the follower of Christ, because they have, ini disebut faith ya. I mean, faith of a saint is very strong lah. Jadi mereka melihat hal kayak begini kayak, ya udah saya tahu saya akan kemana. Seperti Paulus, saya tahu saya akan kemana gitu. Jadi mereka stresnya nggak kayak orang pada umumnya. Makanya sebetulnya gini kita itu kan terdiri dari 2 sebetulnya, yaitu spirit tubuh and soul sebetulnya gitu. Okay. Sebetulnya gitu. Di dalamnya aja ya, di dalamnya spirit dan soul. Jadi spirit itu adalah faith, soul itu adalah pikiran. Nah, demon itu suka attack di pikiran, di soul. Ya. Paling gampang itu dengan menggunakan 5W 1H mereka tuh nyerang. Ya. Pakai Sudah rasio. Kan rasional sekali itu kan. Why, when, dan seterusnya. Dan itu bisa membuat goyah. Nah makanya itu spirit kita yang harus kuat. Iya. Kuatnya gimana? Dengan kekuatan sendiri? Nggak mungkin. Karena spirit kita tuh sebetulnya koneksi langsung gitu kan. Yang cara yang paling umum itu adalah mengenali Bapa. Dari mengenal Bapa, mengenal diri sendiri. Dan kita udah mengenal diri, kita bisa menamai yang seperti tadi Mas bilang, menamai bahaya, istilahnya problem. Problem itu sudah ternamai, terukur, dari situ kita bisa planning. Nah, planningnya ini bukan sembarang planning, karena planning ini ada guidance, ada keterlibatan Holy Spirit di sana. Nah, itu yang sebetulnya tujuannya. Tujuannya. Tapi seringkali kita manusia tidak lepas dari pemikiran. Dan itu pasti susupan itu ada. Nah, bagaimana kita punya ini kuat? Yang paling gampang itu jangan pernah lepas dari Bible. Semua perkataannya di situ. Di season apapun, di situasi apapun, dengan kata-kata yang sama itu menguatkan. Karena spirit kita juga butuh makanan. Nah, makanan itu adalah dari scripture, dari perkataan Bapa. Amin. Nah, itu yang perlu. Nah, ini kita sudah masuk ke cara nih sebenarnya. Iya. Sudah masuk ke cara sebetulnya. Tapi ya, memang kita mengalir seperti tadi. Itu. Nah, kalau misalkan itu sudah berhasil jalan terus-menerus, hal-hal yang masuk ke dalam pikiran tuh bisa tertangkal dengan sendirinya. Seperti contohnya tuh yang waktu Tuhan kita lagi dicoba itu, 40 hari itu udah lapar kan. Nah, terus setan datang 3 kali, ubah suruh bawa batu jadi makanan, roti. Terus yang kedua terjun, di bawah pasti ada malaikat yang menatang. Tuh baca itu juga baca kitab suci dia. Terus habis itu yang ketiga dibawa ke atas, lihat ke bawah, ini jadi milik kalau nyembah gitu kan. Nah,
berdasarkan jawaban Yesus semua tuh dari kitab. Lagi dari 3 cobaan itu Tuhan Yesus tuh menjawab dari kitab. Iya. Semuanya tuh dari kitab. Sudah tertulis. Artinya itu memberikan contoh pada kita. Kita juga berdasarkan Bible. Kita, ya. Jangan pernah lepas dari Bible. Iya. Itu udah kamus kehidupan kita. Tadi Bro juga ada sempat ngomong itu kan percobaan kita juga tadi Iya. Exactly, yes. Ya, itu dia itu ngasih tutorial gitu. Kalau aku kan kalau kebanyakan orang itu ya kan berpikir Yesus itu dicobain kayak gitu mah kecil lah itu langsung dicobain ini enggak. Menurutku enggak lah. Menurutku dia tuh orang dia kan perutnya juga perut manusia. Tapi 3 itu ya, perut, posisi, kekuasaan ya. Iya, selalu di situ. Apa Kesombongan yang kedua sebetulnya. Arogansi. Iya, popularitas. Ya, dia kan ketika terbang itu kan wah gitu. Padahal sebenarnya dia udah membangkitin orang, mau apa lagi sebenarnya. Tapi ya memang kontekstualitas tiga cobaan iblis itu adalah ya di situ memang kita tuh di perut kita, terus di mata itu liatin kekuasaan itu sama tadi itu di sini yang Plato bilang itu kan di situ memang mainannya iblis itu. Yang ini juga lebih masuk ke kayak apa? Ke iman buta sebetulnya. Iya. Iman buta. Jadi yang hasrat popularitas yang juragan Bogor, pokoknya mau rugi asal kesohor gitu kan. Nah, yang di bawah itu, wah itu maunya untung terus itu kan yang di. Jadi ingat satu cerita nih Bro. Misal ada di pendeta lah, pastor lah, di satu tempat terpencil. Nah dia punya gereja di situ, umatnya di situ kan banyak lah. Dia sangat percaya dan sangat beriman. Ya, mungkin semua sudah pernah dengar, tapi saya ulangi lagi. Nah suatu saat itu hujan badai gede, banjir lah itu, nutupin lah sampai ke atap kan. Pastor tuh naik ke atas, dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Nah, Rapama datang tuh pertama perahu skoci. Iya. Datang. Ayo ikut. Tidak, saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Nunggu Tuhan. Yang kedua apalagi sama skoci lagi ya. Udah makin naik kan? Tim SAR. Tim SAR ya. Tidak, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan saya. Udah tuh pergi lagi. Banjir makin naik, tinggal di atap yang ada salibnya dibergantung di situ. Tuhan, saya percaya, tolong saya. Datang helikopter. Ayo naik. Tidak, saya percaya Tuhan selamatkan saya. Mati akhirnya. Mati kan tenggelam. Habis itu ya cerita di surga lah gitu kan. Loh, Tuhan, saya kan percaya sama kamu. Kenapa saya nggak diselamatkan olehmu? Kan saya sudah kirim kamu 3 ditolak semua gitu. Kamu mestinya mau kayak gimana saya angkat kamu sendiri jebret begini? Kan tidak ya. Nah itu yang namanya kesombongan akan iman. Kesombongan iman ya. Dimana kita tidak bisa menerima bantuan yang kita perlukan dan dikirimnya tuh saat yang sangat tepat. Betul. Nah itu. Tapi cerita itu salut juga pendetanya sih. Nggak cemas loh dia. Dia merasa lagi di imannya Pak. Itu bedanya overconfident. Nah itu adalah ujian Tuhan Yesus yang kedua. Iya, yang terjun itu. Iya toh? Ya. Nah itu gimana kita juga mengontrol akan hal itu. Ya mohon maaf sekali. Saya ada yang ngomong misalnya gini. Saya sakit kanker. Saya percaya Yesus kalau menyembuhkan saya, nggak perlu ke dokter, nggak perlu cek, nggak perlu apa. Mati. Terus gimana? Tahu. Siapa yang disalahin? Itu kayak tadi Om Sun Gokong tadi itu ya yang waduh kasihan ya, anak ini masih muda udah mati tadi di itu. Oh belum lihat. Oh iya. Jadi mati kanker. Ya penyakit lah umur 23 selebgram gitu mati gitu. Dia kan seperti biasa dia tuh mau ngodein Tuhan kemana nih, kok ada orang yang gitu menderita masih muda gitu, kok Tuhan ini keadilannya tuh kebaikannya di mana nih, apa itu kalau di teologi namanya theodice, mempertanyakan Tuhan kok membiarkan ada penderitaan, dari mana datangnya penderitaan gitu tuh. Padahal ya semua orang menderita kok usah ditanya dari mana ya, dari keberadaan kita itu, dari our eksistensi itu keberadaan itu sebenarnya. Tuhan itu cuma ngajarin bagaimana cara overcome, ngangkat salib itu gitu caranya, bukan niadain. Dan setan masuk ke situ
menciptakan kecemasan iman. Iya. Jadi Itu yang paling bahaya sebetulnya. Cemasan secara fisik kita setelah menamai Iya. ya tadi gue bilang itu udah bisa kita overcome. Tapi kecemasan iman ini ya, sampai nanti jadinya ngatur-ngatur Tuhan itu. bisa jadi ateis loh. Bisa banget itu. Bisa marah-marahin Tuhan loh. Ya itulah. Iya, jadi Kita punya sampelnya kok. Bukan bisa lagi. Udah. kecenderungannya akan kayak gitu karena dia pakai makanya kan sedangkan di saya kalau nggak salah rencanaku bukan rencanamu, rancanganku bukan rancanganmu. Yes. Sehingga kita ketika ditanya, lu orang beriman, lu punya Tuhan, mana Tuhan dia apa pembantaian orang Nazi ke itu tuh kemana Tuhan itu? Nggak tahu ya itu. Oh itu kejahatan dari mana? Bukan dari Tuhan. Ya dia ada aja gitu dari kurangnya kebaikan yang. Tapi gue kalau menyimpulkan tentang kecemasan tadi ya, kalau gue ibaratnya seperti ini. Kayak kita berada di sebuah persimpangan. Kita cemas, ya kan, bimbang, ya kan. Kita tahu kiri gelap nih, ya kan, kanan terang, ya kan. Ya dengan walaupun kita nggak terlalu jelas, tapi kalau kita doa, mungkin kita bisa lihat yang terang sebelah mana. Toh kalaupun kita jalan ke arah gelap, walau misalnya salah ambil keputusan, kita awalnya kita cemas terus kita ambil keputusan salah. Iya. Kalau kita ngelihat, walaupun udah di dalam gelap nih, nengok sedikit ada satu titik cahaya aja, Iya. we can balik, we Iya. can turn. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita udah di jalan terang, kita nggak mungkin bisa di titik gelap. Iya, ya, itu Masih paradoksnya. sebenarnya masih bisa sih. Hah? Justru kalau orang lagi keterangan kadang-kadang bisa jatuh. Ya. Ya, masih bisa, but kalau udah diterang Tapi ya. pasti secara dengan terang yang mungkin sudah cukup dan sudah full, ya nggak kecil kemungkinannya mungkin dia bisa ke titik gelap itu, kecuali dia mengizinkannya. Actually itu adalah fight dari semua orang beriman sih. Iya. Right? Even kita tahu what is truth, what is truth, kebenaran itu seperti apa, but it's still a fight. It's still a fight untuk Itulah kenapa bro stay on the path journey faith and fire. of fire ini Iya. adalah salah satu perpanjangan titik-titik lilin api yang sepanjang jalan gelap kita lihat. Iya. Iya. Dari orang-orang yang seperti kita ini Ya. yang membantu sesama kita sharing satu sama lain, menguatkan satu sama lain bagaimanapun kebetulan caranya dengan podcast ini. Iya. Iya. Itu sangat bersyukur kali kita Ya. mungkin bisa membantu orang dan kita pun terbantukan satu Ya, sama lain karena sekarang kita ini. membahasakan Haleluya. tadi Iya. itu. Haleluya. Kita membahasakan tentang kecemasan, tentang depresi, tentang burnout society yang kita lagi dialami kan orang-orang ini. Sekarang tuh dengan adanya internet itu kita malah nggak sempat bengong gitu ya, nggak sempat berefleksi tentang nilai-nilai kebaikan itu apa. Kita scroll terus Iya. kita itu kayak di padahal kita tuh ketika scroll itu kan kita lagi ditambang itu data tentang kita itu berapa menit dia itu jadi kita tiba-tiba ngobrolin kayak gini tiba-tiba menawarkan suatu cara pandang yang baru gitu ya. Mungkin sebenarnya cara pandang yang sangat kolot. Ya tentang ayo bengong gitu kan, jangan scroll mulu gitu. Karena bengong itu kan yang tadi itu ketika kita bicara dengan diri kita gitu, lu kok kemarin kok ngomong jahat begitu sih sama temen lu sih gitu. Ya abis itu kayak gini kan ketika kita bengong itu kita bisa kayak gitu nggak bengong gitu nggak sih, kita bisa itu kemarin lu ini ya itu tuh obrolan dengan diri kita sampai nanti kita iya ternyata gue itu masih lemah tuh kalau ketemu orang kayak gitu gampang emosi gue. Oh ya kalau itu tuh bener-bener kita tuh udah susah banget untuk punya apa ya waktu mahal seperti itu karena Betul. kita terus pakai ini nanti email nanti WA nanti ini itu kayak enggak tahu Itu loh. bengong yang bermutu, berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya memang iya. Ya terus yang dibilang meditasi itu kan sebenarnya di situ. Mana yang sampai kita oh ternyata gue itu gampang emosi itu kalau di sini. Gak sadar gue selama ini nggak sadarnya itu kan ketangkep ya jadi sadar kan itu mahal itu rasanya. Pas sebutan itu waktu teduh. Ya Waktu teduh. Di mana kita membaca scripture, di mana kita mencoba mengenal Bapa, otomatis kita mengenal diri sendiri. Itu hebatnya. Luar biasa. Waktu teduh itu powerful banget loh. Powerful sekali. ya. Waktu bengong itu tuh karena aku sendiri aku tuh udah pengen ini misalnya
nanti anak gini, nanti teman ini ada aja, itu susah bener, mahal sekali waktu bengong sekarang. Nah kita tuh di sini ayo kita bengong lagi, berjamaah, mempertanyakan bengong beriman. Ya, mempertanyakan bagaimana saya gitu menilai, beranilah menghakimi diri sendiri dalam satu titik ya. Kan orang yang suka sok bijak, jangan menghakimi orang. Tadi pagi saya ngambil itu juga saya nggak hakimin baju saya kok, mana yang hari ini akan saya ambil gitu kan, nggak mungkin semua saya nggak boleh menghakimi semuanya bagus, semuanya saya pakai. Akhirnya harus milih salah satu. Itu baru dari baju, bagaimana dengan circle persahabatan, bagaimana dengan itu tuh kita harus ngejudge everything, banyak banget anything sih. Betul. Setuju. Oke, mungkin kita bisa summarize. Konklusi, Summarize. Silakan semua. Oke. Berarti Berarti kalau kalau udah summarize tadi, tinggal dia belum. Tapi aku punya ini. Anxiety itu bukan buruk. Setuju. Ya tadi Om bilang itu bahwa itu memang adanya manusia itu, dia ada. Kalau Bapak Uskup itu bilang malah kalau di beberapa kali, saya kebetulan beberapa kali dengar dia khotbah itu, kalau Anda itu nggak punya kecemasan sama sekali, berarti ada masalah. Ya. Berdoalah, mintalah kecemasan. Dia sendiri aneh kan? Kok Bapak Uskup malah ngajarin minta kecemasan? Karena kecemasan itu artinya peduli. ya betul. If you care, you worry. Itu nggak bodo amat itu kan nggak peduli, berarti udah nggak apa yang dibilang. Benci itu sebenarnya cuma temennya cinta. Dia cuma ada bersisian, tetapi dia itu ada kepedulian. Ketika gue benci sama sesuatu itu, gue peduli sama ini. Coba caranya beda sama cinta tuh. Yang repot itu kalau lu udah nggak peduli, lu ada kayak lu nggak ada kayak bodo amat gitu. Itu lu udah nggak benci sih. Lu udah menihilkan makna realitas, padahal ada tapi lu nggak peduli. Itu tuh gawat juga sih kalau gitu. Berarti gua gawat dong. Hah? Benci itu beneran cinta, bro. Nah, enggak, buat gua ya, if I can work it out, I work it out. Tapi kalau menurut gua udah nggak bisa, daripada menemuin otak gua nihilkan. Gone. Like out of my life. Gimana kalau Yesus kayak gitu? Kalau Yesus bilang, "Oh, tai." Udah gua mau ke ini Mesir aja gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa langsung udah next, isi yang masih bisa diberesin. Ya, tapi yang ini dia udah itu selesai. nggak salah sih. Biar lu aja yang urus. Nggak salah. Itu mekanisme untuk tetap waras. Mungkin bukan menihilkan kali, bro. Setuju. Lu meminimaliskan dulu. Iya, dipinggirin dulu lah. Nah, I don't know. For me, oke, ini jadi bagian curhat. For me, if ada misalkan, of course nggak untuk family is always family, but if something happens gitu, ada orang atau apapun yang terjadi, ada patternnya, saya datang, kita fix, and then somewhat kelihatannya fix, and then datang lagi, and then harus di fix lagi, and then datang lagi, fix lagi. After a while, dan kalau saya lihat kok makin lama masalahnya kayak makin dibuat-buat, dan menurut saya, ini udah bukan porsi gua lagi. I see. And then I will Dalam konteks itu kan pembiaran yang lu lakukan, terserah gitu kan. Iya. Itu mungkin bagian dari fixnya but untuk orang itu. I don't know. Ya, What if suddenly atau besokannya bunuh diri, gue nggak tahu. Kalau lu elaborasi sepanjang itu ya. I have no idea if suddenly dia merasa kayak ini asal lu biasa dengerin gue, tiba-tiba nggak mau dengerin gue lagi, atau dia bunuh diri gimana? I don't know. Yeah, no. But also at the same time, I feel menurut gue sendiri dengan semua keterbatasan gue, what if gue mau tanam bibit di tanah yang bisa tumbuh gitu loh. Kalau tanahnya penuh dengan benalu, udah ditumbuhin, benalunya dipotong, tumbuhin lagi. Sama kayak Yesus kan, yang waktu dia jalan kemana gitu kan, ini pohon ara tapi udah nggak berbuah, lebih baik dibuang. Nah, that's the thing. I don't know. Gue nggak bisa bilang mana yang benar mana enggak, but I've done that to be honest. Itu ceritanya lu lah, bahwa Iya, lu itu cerita gua. Tapi ada kalanya lu itu akhirnya gitu kan. Iya, gue nggak, I put no hate because hate itu consuming soul gue. I put no hate, but also at the same time I put no hope. That's it. That's it, brother. But you have tried, right? Iya, of course, bertahun-tahun. Nah, Tapi itu kan yang many membedakan. years. Iya, tapi itu ya mekanisme pertahanan kesehatan mental. Karena gue juga ngomong tadi kayak orang bener ya, tentang cemas, peduli gitu. Orang di kantor itu, gue tuh kalau di kantor itu ya, saking gue itu udah nggak, kan gue tadi udah pembukaan itu bilang,
Gak ada pertemanan di sana. Yang ada itu cuma lu pegang yang belakang pegang, ada yang celurit, ada yang pegang badik, ada yang pegang. Itu serem itu, orang-orang itu bukan teman itu. Makanya gue berkesimpulan, oh udahlah gitu. Gue ke sana itu kayak sebelah gue tuh pohon cemara, sebelah pohon beringin itu. Kalau saatnya gue harus ngomong, abis itu gue bisa seharian tuh nggak ngomong apa-apa karena gue anggap pohon cemara, ngomong gitu. Ya itu dosa. Menurut gue itu dosa. Gue anggap, gue telan itu sebagai dosa karena gue menganggap mereka nggak ada lah gitu. Daripada kalau gue berusaha baik-baik gitu itu kan, tapi sadar bahwa mereka ya tadi itu bawa celurit, bawa apa, tinggal seret gitu. Dan lu baik-baik pun basically you pakai mask. Jadi ya itu sih. Jadi ya tadi gue ngomong juga itu kan yang ideal gitu. Tapi kayak yang lu lakuin juga gue lakuin. Kalau menurut gue ya bro ya, memang sebetulnya akan lebih penting kita menjaga peace yang sudah diberikan. Iya. Kalau kita mengikuti yang itu bisa sebagai godaan, gangguan, kita akhirnya terganggu peace-nya. Itu akan masuk lagi yang lain ke dalam tuh mengganggu lebih besar lagi daripada itu. Efeknya malah lebih parah lagi gara-gara ini terganggu, malah keluarga terganggu, pekerjaan terganggu, butek gak bisa mikir, mencoba untuk berdoa kayaknya butek kayak nyangkut terus. Apa yang terjadi? Mulai tuh kemana tuh? Tuhan izinkan saya untuk bersembunyi. Ya kalau misalkan bicara seperti itu, Tuhan izinkan saya untuk bersembunyi, itu adalah pernyataan atau permintaan yang paling jujur, dan Tuhan sangat menyukai yang sangat jujur dibandingkan kata-kata yang indah. Betul. Tapi aku nggak bilang itu benar loh. Kita seperti itu, tapi sebenarnya Yesus nggak bilang begitu. Paling nggak yang saya tangkap itu, you harus, walaupun orang itu menyebalkan sekali, berdoa sekali, lu harus jadi sahabatnya. Tapi izinkan saya nggak bisa deh kalau yang saya bilang. Kalau dari kalau dari tangkapan gue itu, Tuhan Yesus tidak mengatakan semua untuk menjadi sahabat karib. Iya. Tapi semua adalah sesama. Iya. Bukan sahabat, teman juga mungkin kenalan. Iya. Sesama. Kalau dia nih, gue yakin misalkan ya, Mas Bro ini melihat teman kita itu kesusahan, dia perkara dia lagi nggak suka atau apa, dia akan tanya, bantu. Dia minta tolong, dia bantu. Tetapi lebih dari itu, enggak. Karena dia perlu memprotek dirinya sendiri. Ya, sepertinya itu. Ini ada hal yang menarik. Ada pembicaraan love thy God, love thy neighbor, right? Terus ada pertanyaan, siapa yang disebut dengan tetangga? Sesamamu. Tetangga, neighbornya siapa? Diterjemahnya sesama. Terus ya ceritanya adalah orang Samaria yang baik hati loh. Seorang 1-2 yang ninggalin dia itu nggak dianggap neighbornya dalam bahasa Inggrisnya, sesamanya itu loh. Orang ketiga itu, siapa di antara 3 ini menjadi neighbor kamu? Samaria. Jadi si Samaria yang baik hati itu loh. So even we love, Tuhan nggak bilang love the rattlesnake. Iya. Dan itu harus memilih juga. Tetap harus memilih loh. Harus memilih. Perang batin itu. Yeah, love the neighbor is not love the rattlesnake loh. Dan itu perbuatan. Yes. Bukan dari perasaan. Iya. Kalau perbuatan itu speak loudly dan apa yang kita rasakan seperti itu. Misalnya di contoh, mohon maaf nih, gue benci sama lu, tapi gue liat lagi perlu bantuan, gue bantu lu, udah tuh selesai. Just ketemu lu, kalau dia keliat gue berdua hai, kalau nggak ya udah diemin dulu. I mean, it's like protecting our peace. Iya. So itu yang paling penting, kayak kita ngelihat nih, ini orang bikin masalah nih, kayak waiters lah, penyaji makanan gitu kan, nggak sopan banget dia ngomong gitu kan, kita bilang ya udahlah nggak usah pusing. Satu, pembiaran, let it go. Kedua, ya sudah, gue protect peace gue nggak mau diganggu sama dia. Kayak gitu. So dua sisi ini bagaimana kita melihatnya. Nah kalau kita ini lebih memilih kita protect our peace, sebetulnya gitu, lebih jadi, bagus begitu. Peduli tapi batasilah gitu. Mungkin sama kayak yang tadi case lu, wah ini bisa gue bantu, bisa ini nggak bisa, ini makin lama nggak bisa, ya gue leave it. Ya mungkin tuh protect peace. Actually yes. Because kita nggak bisa operate kalau kita nggak ada peace. Karena ya betul. Dan kita itu diutus oleh Tuhan Yesus itu membawa damainya. Kalau damainya itu kita berikan pada orang itu tidak bisa terima karena pengaruh dari pikiran. Ya udah. Mungkin itu bukan tugas kita lagi, dan itu akan segera diambil dicarikan orang lain. Seperti itu. Apakah kita merasa bersalah kita akan menjalankan perintah Tuhan? Tidak.
karena Tuhan tahu kita sampai mana. Nah, pengertian inilah yang sebetulnya itu membuat kita jadi nggak cemas lagi terhadap iman. Oh iya, iya. Betul ya? Jadi kita tahu diri dibilang Tahu gitu. diri, kita tahu bahwa ini panggilan, ini adalah utusan. Hmm. Kalau udah selesai. Jangan maksa lagi bahwa ini harus lebih banyak lagi. Itu masuk ke arogansi pribadi. Gitu. Dan protect peace ini berhubungan dengan anxiety loh. Dan anxiety ya ngeganti mengganggu peace kita, right? Exactly. So, oke teman-teman sekalian mengenai anxiety, iya, mengenai anxiety kita sampai di sini. So protect your peace. Selalu ingat ada Bapa kami yang selalu menjaga kita. Amin. Amin, haleluya. Demikian, sampai jumpa lagi minggu depan.